Pernahkah Anda membayangkan sebuah dunia tanpa arah, di mana kekejaman dianggap biasa, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dan penyembahan berhala menjadi hukum tertinggi? Di tengah kegelapan moral yang pekat di Jazirah Arab, sebuah fajar baru menyingsing. Pada tahun 571 Masehi, di kota Mekah yang gersang, lahir seorang anak yatim yang kelak akan mengguncang singgasana Romawi dan Persia. Bukan dengan pedang di tangan, melainkan dengan akhlak yang menundukkan hati. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Kelahiran beliau diiringi dengan padamnya api abadi kaum Majusi dan runtuhnya berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Namun beliau tidak lahir dalam kemewahan istana. Beliau lahir dalam kesederhanaan, dibesarkan di padang pasir yang keras, dan dikenal oleh kawan maupun lawan sebagai Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Inilah kisah tentang seorang manusia yang namanya disebut miliaran kali setiap hari dalam azan dan doa. Seorang manusia yang menangis demi keselamatan umatnya di saat para nabi lain sibuk dengan keselamatannya masing-masing. Bagaimana seorang yatim piatu bisa membangun peradaban yang paling luas dan paling adil dalam sejarah manusia? Apa yang beliau alami di dalam gua Hira yang sunyi hingga tubuhnya bergetar hebat? Dan bagaimana beliau membalas kebencian penduduk Mekah dengan ampunan yang tak terbayangkan saat beliau kembali sebagai pemenang? Video ini bukan sekadar biografi, melainkan perjalanan cinta menuju kekasih Allah. Pastikan Anda menyimak setiap babnya dengan hati, karena mengenal Muhammad adalah awal dari mencintai Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke kota suci Mekah, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sebagai bentuk syalawat kita kepada beliau. Mari kita mulai kisah Sang Mustafa, Nabi Muhammad SAW. Muhammad S.A.O. lahir dari keluarga terhormat Bani Hashim. Ayahnya, Abdullah, wafat sebelum beliau lahir. Ibunya, Aminah, wafat saat beliau berusia 6 tahun. Tak lama kemudian, kakeknya, Abdul Muthalib, juga wafat. Bayangkan betapa beratnya masa kecil yang dilalui tanpa kasih sayang orang tua. Beliau kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang sangat berbeda. Beliau tidak pernah terlibat dalam perilaku buruk pemuda Quraisy, tidak pernah menyembah berhala, dan sangat jujur dalam berdagang. Kejujurannya begitu masyhur hingga seluruh Mekah memberinya gelar Al-Amin. Salah satu bukti kebijaksanaannya adalah saat pemugaran Ka'bah. Suku-suku Quraisy hampir berperang hanya karena memperebutkan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Muhammad muda datang dengan solusi jenius. Beliau menghamparkan kain, meletakkan batu itu di tengahnya, dan meminta setiap kepala suku memegang ujung kain tersebut. Dengan tangan beliau sendiri, batu itu diletakkan di tempatnya. Perang pun batal dan perdamaian terjaga. Kematangan akhlak inilah yang membuat Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha kaya dan mulia, jatuh cinta pada integritasnya. Pernikahan mereka menjadi pondasi kuat bagi misi besar yang akan datang. Selama 15 tahun sebelum kenabian, Muhammad adalah suami yang sempurna, ayah yang penyayang, dan pedagang yang jujur. Namun di balik kehidupan normalnya, hati Muhammad merasa sesak melihat kerusakan moral di sekelilingnya. Beliau mulai sering mengasingkan diri ke Gua Hira di puncak Jabal Nur, mencari jawaban atas kegelisahan jiwanya. Bab ini mengajarkan kita bahwa sebelum Allah membebankan tugas besar, wahyu, Allah terlebih dahulu membentuk karakter dan integritas yang kuat pada hambanya. Pada malam yang tenang di bulan Ramadan, saat Muhammad berusia 40 tahun, langit seolah terbuka. Malaikat Jibril datang membawa cahaya kebenaran yang pertama. Iqra, bacalah, seru Jibril. Muhammad yang gemetar menjawab, aku tidak bisa membaca. Jibril memeluknya hingga sesak, lalu mengulangi perintah itu 3 kali, hingga turunlah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Inilah detik-detik kelahiran kenabian yang akan mengubah wajah dunia. Muhammad pulang ke rumah dengan tubuh menggigil ketakutan. Zamiluni, Zamiluni, selimuti aku, pintanya kepada Khadijah. Dalam momen genting ini, Khadijah memberikan dukungan yang luar biasa. Beliau tidak meragukan suaminya, melainkan menguatkannya. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, membantu yang lemah, dan memuliakan tamu. Khadijah adalah orang pertama yang beriman, disusul oleh Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah.
Dakwah awal dilakukan secara sembunyi-sembunyi hingga turun perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Muhammad berdiri di Bukit Safa dan berseru kepada seluruh penduduk Mekah. Namun tanggapan mereka sangat menyakitkan. Pamannya sendiri, Abu Lahab, menghina dan melemparinya dengan batu. Sejak saat itu, Mekah berubah menjadi medan ujian yang berat. Para pengikut Nabi dari kalangan budak seperti Bilal bin Robah dan keluarga Sumayyah disiksa dengan keji. Namun tidak ada satupun yang murtad. Mengapa? Karena mereka telah merasakan manisnya iman yang dibawa oleh Muhammad. Bab ini mengajarkan bahwa kebenaran selalu datang dengan tantangan, dan dukungan keluarga serta sahabat adalah pilar terpenting dalam menghadapi badai fitnah. Setelah 10 tahun berdakwah di Mekah, Nabi Muhammad SAW mengalami tahun yang paling menyakitkan dalam hidupnya, yang disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Beliau kehilangan 2 pelindung utamanya, pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya, Khadijah. Tanpa mereka, kaum Quraisy semakin brutal menyakiti Nabi. Beliau mencoba mencari perlindungan ke kota Thaif, namun di sana beliau justru disambut dengan lemparan batu hingga kakinya berdarah. Di titik terendah ini, Allah menghibur Rasul-Nya dengan perjalanan paling agung yang pernah dilakukan manusia, Isra Mi'raj. Dalam satu malam, Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, memimpin sholat bagi seluruh Nabi terdahulu, lalu naik menembus 7 lapis langit, hingga ke Sidratul Muntaha. Di sana, beliau bertemu langsung dengan Allah tanpa perantara, dan menerima perintah sholat 5 waktu. Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan spiritual, untuk menunjukkan bahwa meskipun penduduk bumi menolaknya, penduduk langit sangat merindukannya. Sholat menjadi hadiah bagi umat Muhammad sebagai sarana untuk bermi'raj atau berkomunikasi langsung dengan Allah kapanpun mereka butuh kekuatan. Setelah peristiwa ini, cahaya harapan mulai muncul dari kota Yasrib, Madinah. Sekelompok penduduk di sana menyatakan sumpah setia untuk melindungi Nabi. Inilah awal dari peristiwa hijrah yang legendaris. Bab ini memberikan pesan kuat bahwa setelah kesulitan yang luar biasa, Allah pasti akan memberikan kemudahan dan kemuliaan yang tak terbayangkan. Jangan pernah menyerah saat dunia terasa sempit, karena Allah sedang menyiapkan langit yang luas untuk Anda. Hijrah ke Madinah bukan sekedar pelarian, melainkan strategi besar untuk membangun peradaban baru. Setibanya di Madinah, unta Nabi berhenti di sebuah tanah milik anak yatim, di mana Masjid Nabawi kemudian dibangun. Langkah pertama yang dilakukan Nabi sangatlah jenius. Beliau mempersaudarakan kaum muhajirin, pendatang dari Mekah, dengan kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Ansor membagi rumah, harta, dan kebun mereka untuk muhajirin, sebuah tingkat solidaritas yang belum pernah disaksikan dunia. Nabi kemudian menyusun Piagam Madinah, konstitusi tertulis pertama di dunia yang mengakui hak-hak beragam suku dan agama, termasuk kaum Yahudi. Di Madinah, Muhammad SAW bertindak sebagai nabi, kepala negara, hakim agung, sekaligus panglima perang. Namun beliau tetap hidup sangat sederhana, tidur di atas pelepah kurma hingga membekas di kulitnya, dan seringkali tidak ada api yang menyala di dapur rumahnya selama berbulan-bulan karena tidak ada makanan. Selama periode Madinah, terjadilah serangkaian pertempuran besar untuk mempertahankan iman, seperti Perang Badar, di mana pasukan Muslim yang kecil menang melawan raksasa Quraisy, dan Perang Uhud yang menjadi pelajaran tentang ketaatan. Dalam setiap perang, Nabi melarang membunuh wanita, anak-anak, pohon, dan pendeta. Beliau adalah panglima perang yang paling beradab. Beliau tidak berperang untuk kekuasaan, melainkan untuk kebebasan beribadah. Di Madinah pula, syariat-syariat besar seperti zakat, puasa, dan haji disempurnakan. Bab ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya urusan masjid, tapi juga urusan sosial, politik, dan kemanusiaan. Muhammad SAW membuktikan bahwa seorang pemimpin tertinggi bisa tetap menjadi pelayan rakyatnya. Puncak dari kemenangan Nabi Muhammad SAW terjadi pada tahun ke-8 Hijriah dalam peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Beliau kembali ke kota kelahirannya dengan 10.000 pasukan yang perkasa. Penduduk Quraisy yang dulu menyiksanya kini gemetar ketakutan.
membayangkan Nabi akan membalas dendam atas segala kekejian mereka di masa lalu. Namun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah dengan menundukkan kepala di atas untanya, menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Beliau tidak menghunus pedang untuk membalas dendam. Sebaliknya, beliau berdiri di depan Ka'bah dan bertanya kepada penduduk Mekah, "Apa yang kalian kira akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah saudara yang mulia, putra dari saudara yang mulia." Nabi kemudian mengucapkan kalimat yang akan dikenang selamanya, "Pergilah, kalian semua bebas." Inilah pengampunan massal terbesar dalam sejarah. Seketika, hati penduduk Mekah luluh. Mereka yang dulu paling membenci Islam justru menjadi pembela Islam yang paling setia. Berhala-berhala di sekeliling Ka'bah dihancurkan dan suara Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas atap Ka'bah. Islam kini telah menyebar ke seluruh penjuru Arab. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan dengan menghancurkan musuh secara fisik, tapi dengan menaklukkan hati mereka melalui kemuliaan akhlak. Balas dendam hanya akan melahirkan dendam baru, tapi ampunan melahirkan kedamaian. Bab ini adalah bukti nyata dari gelar beliau sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi melakukan ibadah haji terakhirnya, yang dikenal sebagai Haji Wada, haji perpisahan. Di Padang Arafah, di depan ratusan ribu umatnya, beliau menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh. Beliau berpesan tentang hak-hak wanita, larangan riba, dan bahwa tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab kecuali karena ketakwaannya. Kalimat terakhir beliau yang menggetarkan adalah, "Bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, saksikanlah." Tak lama setelah kembali ke Madinah, kesehatan Nabi mulai menurun. Beliau menderita demam yang sangat tinggi. Di hari-hari terakhirnya, beliau meminta maaf kepada siapa saja yang merasa pernah tersakiti olehnya. Pesan terakhir yang terus beliau ucapkan dengan lisan yang lemah adalah, "As-shalah, as-shalah." Jagalah sholat, jagalah sholat. Beliau sangat mengkhawatirkan umatnya hingga nafas terakhirnya. Pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, di pangkuan istrinya Aisyah R.A., Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kalimat terakhir beliau adalah, "Ar-Rafiqul A'la", menuju kekasih yang maha tinggi. Madinah menjadi gelap seketika oleh duka yang sangat mendalam. Umar bin Khattab sempat tak percaya. Namun Abu Bakar As-Siddiq menenangkan umat dengan kalimatnya yang melegenda. "Siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, ketahuilah Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Bab ini membawa kita pada kesedihan yang mendalam. Menyadari bahwa meskipun fisiknya telah tiada, cinta dan ajarannya akan terus hidup sampai hari kiamat. Kematian Nabi adalah musibah terbesar bagi umat, namun warisannya adalah cahaya yang takkan pernah padam. Sahabat, kisah Nabi Muhammad SAW bukan sekedar dongeng sejarah. Beliau adalah prototipe manusia sempurna yang Allah kirimkan sebagai teladan bagi setiap peran kita. Sebagai ayah, suami, pemimpin, pedagang, hingga teman. Beliau bukan nabi yang hanya duduk di Menara Gading. Beliau adalah nabi yang berjalan di pasar, yang menjahit pakaiannya sendiri, dan yang tersenyum kepada anak yatim. 3 warisan utama yang harus kita pegang. Akhlak adalah inti ajaran. Nabi bersabda bahwa beliau diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Islam bukan hanya ritual, tapi bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Cinta tanpa syarat kepada umat. Di hari kiamat, nabi-nabi lain akan berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Namun Muhammad akan berseru, "Ummati, ummati, umatku, umatku." Beliau adalah pembela kita di saat tidak ada yang bisa membela. 2 pusaka yang tak akan sesat. Al-Quran dan Sunnah adalah kompas kita di zaman yang penuh fitnah ini. Membaca sejarahnya adalah cara kita bertemu dengannya.
Terima kasih telah menyimak serial 25 Nabi ini hingga puncaknya pada kisah Baginda Rasulullah SAW. Semoga setiap menit yang Anda habiskan untuk mendengarkan kisah ini menjadi saksi cinta Anda kepada beliau kelak di hari kiamat. Jika konten ini bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan sebarkanlah cahaya ini ke seluruh dunia. Tulis di kolom komentar shalawat terbaik Anda untuk beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Suara Surau, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Sampai jumpa di konten inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.